Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto yang kami banggakan. Kami memohon bantuan perlindungan hukum karena putusan perkara kami itu di Mahkamah Agung dirubah-rubah dalam salinan putusan. Kami meminta kopi legalisir minuta sesuai dengan judul di atas, tapi tidak pernah mau diberikan. Yang selalu diberikan itu salinan putusan, tapi dibilang kopi legalisir minuta. Dan saya sudah ingatkan ke Sekretaris Mahkamah Agung sama Panmut Perdata. Nah, kasus awalnya itu masalah hotel orang tua kami, yaitu mengadakan pinjaman dalam pembangunannya, belum jatuh tempo, bank sudah mengadakan lelang tanpa ada kompromi dengan kami. Akad kredit itu belum ada yang jatuh tempo, itu sudah dilelang. Nah, setelah dilelang, itu orang tua kami menggugat di Pengadilan Negeri Palu. Hasil putusannya itu memenangkan orang tua kami dalam putusan PN-nya. Si pemenang lelang adalah warga keturunan yang menyewa hotel itu dengan sewa 7 jutaan per bulan. Tapi dalam tuntutan itu dikabulkan 3,5 juta per bulan. Sampai inkrah keputusan itu dilaksanakan. Masuk ke pengadilan tinggi, dinyatakan orang tua kami kalah, dan selanjutnya orang tua kami itu kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi anehnya lagi di kasasi ini diedit semua putusan-putusannya. Yang memberitahukan ada editan itu dari orang Mahkamah Agung sendiri. Tahun 96 orang tua kami mendaftar PK yang terregister sesuai dengan nomor di atas. Tahun 96. Tahun 98 orang tua kami itu meninggal. Tahun 2003 putusan ini dibacakan oleh majelis hakim dalam persidangan, dan seharusnya dalam PK, putusan PK itu dimenangkan orang tua kami, tapi diedit di salinan putusan dinyatakan kami yang kalah. Nah, tahun 2014 kami menemukan akta hipotek, yang dimana akta hipotek itu di situ yang bertanda tangan kreditur dan debitur adalah pimpinan bank dua-duanya. Bisa kami lihatkan. Nih, bisa kami lihatkan. Kami ajukan PK2. Nah, ternyata kami ajukan PK2 ditolak oleh Mahkamah. Bukti baru ini kami sudah adakan sumpah dan adanya bukti novum atau bukti baru, dikirimlah ke Mahkamah Agung. Tapi di Mahkamah Agung oleh Panmut Perdata yang sekarang itu mengembalikan dengan katanya tidak bisa PK berulang-ulang karena tidak memenuhi syarat formil. Nah, dikirimkan pulang data-datanya, akta hipotek ini yang asli itu tidak diberikan ke kami, ditahan di Mahkamah Agung. Ada apa semua itu? Ternyata kami menemui koordinator PK. Kami tanya, Pak, kenapa kami punya PK 2 ditolak? Apa maksudnya itu tidak memenuhi syarat formil? Oleh koordinator PK, apa dia katakan? Apa mau dipertimbangkan? Kasus kabul, kalian PK. Kasus kabul, kalian mau PK 2. Nah, ternyata dengan dasar itu kami dapatkan itu salinan putusan itu tahun 2011, di mana salinan putusan itu
membuat tanda tanya besar bagi kami. Seperti sini, halaman 1 sampai 9 itu kontrasnya sama, tapi halaman 10 dan 11 itu kontrasnya berbeda. Kalau suatu barang dicetak bersamaan, tentu kontrasnya sama. Ini ada apa semua halaman 10 sama 11 itu ada perubahan di sini, diedit. Makanya dengan dasar itu, dengan informasi dari koordinator PK, kami sampaikanlah ke Ketua PN Palu, Dr. Yohanes Hehamoni, SHMH. Nah, oleh Pak Ketua PN Palu, dia menyurat ke Mahkamah Agung melalui surat elektronik, meminta minuta putusan, dan dikirim dari Mahkamah Agung minuta putusan itu dalam bentuk surat elektronik. Begitu Ketua PN Palu melihat itu putusan minuta, dia heran, satu nomor tapi dua putusan yang saling bertentangan antara salinan putusan dengan minuta. Nah, Ketua PN Palu itu memanggil ke kami. Dia memanggil ke kami dan dia bilang, benar apa yang kamu lihat itu, betul itu. Dengan dasar itu, makanya Ketua PN Palu ini konsultasi dengan atasannya, yaitu Ketua PT. Ditanyalah, mana yang betul ini putusan? Satu nomor tapi dua putusan yang bertentangan. Dari Ketua PT langsung bilang, minuta lah yang benar. Ini salinan kan bisa diedit, bisa diapa. Makanya diperintah Ketua PN Palu untuk ke Jakarta menemui yang berkepentingan di Mahkamah Agung. Oleh Ketua PN Palu bersama Sekretaris PN Palu pergi ke Mahkamah Agung menemui Panmut Perdata yang menolak tadi PK2 kami. Dia menyatakan, Pak, saya bisa minta kopi legalisir minuta putusan yang ini. Nah, dia ngasih lah, tapi yang dia kasih ini salinan. Yang salinan itu yang kertasnya masih putih. Oleh Ketua PN Palu, begitu baru mau dibuka halamannya, ditarik oleh Ketua Panmut Perdata. Apa tujuan kamu minta minuta? Kamu ada pembanding. Nah, karena PN Palu, Ketua PN Palu ini tidak membawa surat elektronik tersebut, makanya dia teleponlah ke kami. Karena kami juga sudah sempat melihat itu minuta putusan, dan kami juga kaget. Dalam minuta putusan itu ditanyalah sama saudara kami, siapa yang kasih lihat kamu itu minuta? Nah, kami jelaskan, Ketua Panmut Perdata tahu orangnya, kita tidak usah sebut. Nah, jadi di sini ada apa dengan Mahkamah Agung ini? Minuta kok dirubah-rubah, tapi tidak mau berikan salinan putusan. Kami menyurat ke Panmut Perdata meminta kopi legalisir minuta, tapi dijawab oleh Panmut Perdata, yang dikirim ke kami itu salinan, tapi dia bilang inilah kopi legalisir minuta. Di sini kami orang awam, orang yang tidak punya pendidikan sarjana hukum, tapi kami mengerti mana itu minuta, mana itu salinan. Kalau minuta itu ada tanda tangan majelis hakim dalam persidangan, tapi kalau salinan itu cuma TTD. Nah, itulah yang TTD ini yang dia bilang minuta. Nah, kami tidak puas. Kami menuju ke PPID Mahkamah Agung karena dibilang keterbukaan informasi. Nah, kami menyurat dengan PPID, kami minta kopi legalisir minuta, tapi diberikan itu salinan. Tapi dan dikatakan sudah diberikan sama Panmut Perdata. Padahal yang diberikan ke kami itu cuma salinan, bukan minuta. Nah, bahkan dengan alasan dari Sekretaris Mahkamah Agung,
kami dikatakan bahwa minuta itu adalah hal yang dikecualikan, berarti tidak boleh diminta. Dan kami, setahu kami, itu minuta bukan hal yang dikecualikan. Bisa siapa saja yang berperkara minta. Nah, kami meminta itu, tidak ada jawaban dari Sekretaris Mahkamah Agung. Makanya kami tahu ada dibentuk, yaitu Komisi Informasi Publik yang pusatnya di Jakarta. Kami buatlah pengaduan karena surat kami tidak digubris dari Sekretaris Mahkamah Agung. Kami buatlah pengaduan ke Komisi Informasi Publik. Ternyata dalam sidang Komisi Informasi Publik, mereka tetap mengatakan bahwa minuta itu tidak bisa dikeluarkan. Bahkan ketua sidang di KIP itu menyatakan, pasalnya mana yang menyatakan tidak bisa meminta minuta putusan. Dia sebutkanlah sebarang putusan, tapi oleh ketua majelis dibukalah di email. Ternyata ketua majelis tidak ada menyatakan tidak bisa meminta minuta. Nah, dan terakhir mau putusan KIP itu dari ketua majelis, dia bilang nanti kita adakan PS, dan pemohon, karena kami yang pemohon tidak perlu hadir. Jadi kami yang ada kan ke PS ke Mahkamah Agung. Diminta Mahkamah Agung tuh hadirkan itu minuta, dia nggak mau menghadirkan. Ini ada apa semua? Ternyata hal busuk yang disimpan oleh Mahkamah Agung. Terus dalam putusan KIP, dia menyatakan putusan kami ini disetujui, permintaan kami ini dikabulkan, dengan membatalkan yang menyatakan bahwa minuta itu adalah hal yang dikecualikan. Dan selanjutnya oleh ketua KIP, dia memerintahkan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan kopi legalisir minuta putusan 631 PK/PDT 1996. Nah, setelah putusan itu dikeluarkan, kami menerima putusannya itu tanggal 23 Januari. Mahkamah Agung itu terima tanggal 24 Januari dengan punya data rekor dari KIP bahwa dikirim oleh JNE Tiki dan diterima oleh Silvi di Mahkamah Agung itu tanggal 24 jam 10.32. Ada data rekornya. Ternyata kami kaget, tanggal 18 Februari itu putusan kalau tidak dibanding oleh Mahkamah Agung, berarti itu putusan KIP sudah inkrah. Tapi tanggal 19, berarti sudah lebih 1 hari, Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung melakukan banding di Pengadilan Tun. Kami sudah pikir, Pengadilan Tun itu siapa? Sekretaris Mahkamah Agung itu siapa? Ini putusan sudah inkrah. Ini jeruk makan jeruk. Ternyata diputuskan dalam Pengadilan Tun, menyatakan dia membatalkan putusan KIP. Dan putusan KIP itu yang sudah berkekuatan hukum dia batalkan. Dengan adanya tingkah laku hakim di Pengadilan Tun ini, kami laporkan ke Komisi Yudisial. Kami laporkan. Jadi semua itu ada buktinya di sini dari Komisi Informasi Pusat. Ada laporan kami juga ke Komisi Yudisial. Hakim tersebut kami laporkan. Kami bermohon kepada Bapak Presiden, yang kami tahu Bapak sangat tegas dengan korupsi. Kami mohon Pak, di sini ada permainan. Kami tidak memakai pengacara Pak, karena kami terus terang karena kami sudah keterbatasan ekonomi kami. Kami ini sudah lansia semua. Makanya kami memohon perlindungan hukum Pak. Untuk itu saya harap kopi legalisir ini minuta dikeluarkan. Tolonglah Pak, kalau bisa minuta itu yang langsung diserahkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.